Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana bihi fid daraini wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian berikutnya atau lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Adapun makna dari kata nusyus dalam konteks kalimat wanita-wanita yang kamu khawatiri, yang kamu takuti akan nusyusnya, yakni ketidakpatuhannya terhadap kewajiban, maka hendaknya nasihatilah mereka, yaitu wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajiban bersuami istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan menentang suaminya dengan angkuh dan sombongnya. Oleh karenanya, nasihatilah ia dengan tegas, dengan menakut-nakuti akan adanya siksaan yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat di sini hukumnya sunnah. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, semisal, "Wahai istriku, takutlah engkau kepada Allah atas hak yang wajib kamu penuhi kepadaku. Takutlah kamu akan siksaan Allah." Seumpama begitu. Selain itu, suami hendaknya menjelaskan kepada istri bahwa perbuatan nusyus itu dapat menggugurkan nafkah. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya perbuatan nusyus itu dapat menggugurkan atau menghilangkan nafkah dan giliran. Namun demikian, nasihat itu tidak boleh disertai dengan mendiamkan atau pisah ranjang semata dan memukul istri. Pasalnya, siapa tahu sang istri kemudian dapat mengungkapkan alasannya atau mungkin bertaubat dari apa yang telah diperbuatnya, meskipun tanpa mengungkapkan alasan mengapa ia berbuat demikian. Di dalam konteks ini, suami disunnahkan, dianjurkan untuk mengingatkan istrinya dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apa kata Rasulullah? Jika istri itu menghabiskan malamnya dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatinya, akan mengutuknya hingga di pagi hari. Juga hendaknya suami mengingatkan dengan hadis, dengan pesan yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi
bahwa Nabi SAW telah bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha radid dakhalatil jannah. Kata Nabi, wanita-wanita yang menghabiskan malam di dalam keridhaan suaminya, yakni maknanya suaminya ridha, maka pastilah dia akan masuk surga. Demikian sebagaimana disebutkan di dalam syarah Nihayah 'alal Ghayah. Maksud dari dan pisah dari tempat tidur mereka adalah bahwa para suami diperintahkan untuk melakukan pisah ranjang dengan istrinya dan bukan mendiamkan bicara dan memukul, sebab memisahkan diri dari tempat tidur akan memberikan dampak yang jelas dan tegas di dalam mendidik para wanita. Sedangkan pengertian kalimat dan pukullah mereka adalah bahwa wanita-wanita yang melakukan nusyus boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan fisik atau tubuhnya. Hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah. Tapi di zaman sekarang kontradiksi, bertentangan antara hukum agama maupun hukum negara. Nah, itu yang menjadi atau bertolak belakang, yang sulit untuk diterapkan. Makanya banyak sekarang perempuan atau wanita-wanita yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, yang tidak mau mengikuti aturan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengarkan ini tidaklah demikian. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang baik yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Jika akan memukul, tidak boleh sampai memukul wajah dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh. Tetapi memukul dengan sewajarnya sebagai tanda teguran. Bahkan yang lebih baik hendaknya suami memaafkan. Berbeda dengan wali anak kecil. Ia lebih baik tidak memaafkan, sebab wali yang memukul anaknya yang masih kecil justru membawa kemaslahatan untuk mendidik anaknya. Sedangkan pukulan suami terhadap istri kemaslahatannya untuk dirinya sendiri. Nah, menurut Imam Rafi'i rahimahullah, jika nasihat dapat diberikan kapanpun tanpa melihat fakta istri melakukan nusyus, pisah ranjang dapat dilakukan jika istri benar-benar melakukan kesalahan tanpa melihat ia melakukan kesalahan berulang kali. Sedangkan pemukulan boleh dilakukan apabila istri sudah berulang kali melakukan nusyus. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, istri itu boleh dipukul meskipun tidak berulang kali, kalau hal itu memang dapat memberikan faedah atau manfaat, atau ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Tafsir ayat ini menurut Imam An-Nawawi demikian: wanita-wanita yang kalau kamu khawatiri, kamu takuti akan nusyusnya, maka jika mereka ternyata nusyus, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Selanjutnya kata takhafuna, yakni yang kamu khawatirkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali di malam ataupun di ba'da subuh, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.